Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, kelompok strategi pembelajaran pendidikan formal, yaitu akan mendiskusikan tentang pengelolaan kelas pembelajaran. Baik, kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan: 1. Yunita Sinta Amanda dengan NIM 054, Rizky Nathan NIM 055, Pratama Indra dengan NIM 059, Intan Febrina dengan NIM 062, serta ada Dinda Dwi Resta dengan NIM 0772. Next. Baik, di sini kami akan mendiskusikan 5 poin. Yang pertama ada definisi pengelolaan kelas. Next. Lalu yang kedua ada ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter yang baik. Next. Yang ketiga ada komponen keterampilan mengelola kelas. Lalu yang keempat ada permasalahan yang terjadi dalam kelas. Dan yang terakhir ada pengaturan ruang kelas yang ideal. Jadi dari 5 pertanyaan tadi, saya selaku moderator akan membuka diskusi pada kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan bebas mulai dari poin 1 sampai 5. Terima kasih. Silakan diskusi bisa dimulai dari sekarang. Oke, izin masuk ya, izin bertanya. Baik, silakan. Dalam pengelolaan kelas kan mungkin ada beberapa pengertian. Nah, mungkin saya bertanya, sebutkan beberapa definisi pengelolaan kelas menurut beberapa pakar. Kemudian, apa sih simpulan yang dapat kalian ambil dari pengertian definisi tersebut? Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih kepada Indra atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya. Jadi dalam pengelolaan kelas ini ada definisi dari para ahli. Jadi di sini ada 4 ahli yaitu yang pertama menurut Nurhalisa, pengelolaan dalam makna umum adalah pengadministrasian, pengaturan kegiatan. Kelas merupakan sekelompok siswa yang belajar bersama ketika kelompok itu menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang diformat secara formal. Dalam kelas terdiri dari peserta didik yang sedang menerima materi pembelajaran dari guru. Keduanya saling berhubungan antara peserta didik dan guru. Yang kedua, menurut Made Pidarta, dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah, mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap masalah dan situasi kelas. Guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau sebuah organisasi kelas sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, serta energinya pada tugas-tugas pribadi. Yang ketiga ada menurut Sudirman, yang dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah, menjelaskan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mengembangkan potensi kelas. Karena itu, kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif. Maka, agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus dikelola dengan baik oleh guru. Pengelolaan kelas menurut Hamid Darmadi adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghapus karakter yang tidak diinginkan, dengan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempermudah organisasi kelas yang efektif. Jadi, kesimpulan dari definisi para ahli,
Yang sudah saya simpulkan adalah pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang penanggung jawab belajar di mana memiliki maksud atau tujuan untuk mengoptimalkan suatu kegiatan belajar mengajar. Baik, jadi, itu definisi pengelolaan kelas menurut para ahli, serta kesimpulan definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Bagaimana Saudara Indra, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Baik, Saudara Intan, sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Langsung saja kepada teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik. Pertanyaan saya, apa saja ciri-ciri ruang kelas yang tertib? Terima kasih. Baik. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa menjawab, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Nahtan tentang ciri-ciri kelas yang tertib. Terdapat peserta didik yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik ini harus berpartisipasi aktif dalam kelas seperti memberikan pendapat, merespon dengan baik, serta mengerjakan atau memahami tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik tidak membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan selain belajar. Peserta didik menggunakan waktunya harus efektif dan seefisien mungkin untuk memahami dan menyelesaikan tugasnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik harus berkompetisi baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan adanya semangat berlomba-lomba dalam menyelesaikan tugas dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang terakhir, terdapat kesamaan tujuan antara guru dan siswa mengenai pembelajaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Dengan adanya kesamaan tujuan antara guru dan siswa, maka hal ini bisa dengan mudah mencapai apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menciptakan kelas yang berkarakter dengan memiliki ciri-ciri 3S, yaitu speed, simple, dan self-confident. Yang pertama, speed, di mana siswa harus menggunakan waktu belajarnya dengan waktu yang relatif singkat, sehingga terdapat percepatan dalam belajar. Yang kedua, simple, di mana guru harus bisa mengorganisasikan kelas dan materi pembelajaran secara sederhana supaya siswa menumbuhkan pemahaman siswa dan mempermudah pengelolaan dalam kelas. Yang terakhir ada self-confident, di mana siswa harus memiliki rasa percaya diri dalam belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Dinda. Baik, terima kasih kepada Saudara Nathan yang telah bertanya dan juga kepada Saudara Dinda yang telah menjawab. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Baik. Apa saja sih komponen keterampilan dalam mengelola kelas? Terima kasih. Baik, silahkan bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Jadi ada beberapa komponen keterampilan mengelola kelas, seperti yang pertama adalah keterampilan yang memiliki hubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang maksimal atau optimal. Yang kedua adalah memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pertanyaan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang ketiga adalah membagi perhatian secara visual dan verbal. Guru harus memfokuskan perhatian kelompok dengan cara menertibkan siswa dan mengajarkan kepada siswa untuk bertanggung jawab. Yang keempat adalah memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Guru harus memberikan pengertian terhadap hal-hal yang boleh atau tidak diperbolehkan dengan instruksi yang tepat, yaitu secara jelas dan tegas, bukan seperti peringatan atau ocehan semata, serta membuat aturan yang jelas. Yang kelima adalah memberikan penguatan seperlunya.
kemampuan yang memiliki hubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang maksimal. Selanjutnya adalah modifikasi tingkah laku. Dalam strategi modifikasi tingkah laku, guru dituntut untuk memberikan berbagai perilaku, bimbingan, dan arahan yang baik untuk dijadikan contoh oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pengelolaan atau proses kelompok. Strategi ini dipergunakan dalam menyelesaikan problematika atau masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul atau timbul. Dan yang terakhir adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, perlu dan harus diberikan penekanan yang jelas bahwa setiap tingkah laku yang menyimpang merupakan gejala dari suatu problematika atau masalah. Bagaimana Mbak Dinda, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih Mbak Yunita. Kembali kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dinda yang telah mengajukan pertanyaan serta Saudara Yunita yang telah menjawab. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan bertanya. Baik, dalam pengelolaan kelas pasti kan ada permasalahan yang terjadi ya. Jadi bagaimana sih cara bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kelas? Terima kasih. Silakan dari teman-teman yang ingin jawab. Oke, izin masuk ya. Mungkin akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ikan. Mungkin ada beberapa permasalahan yang ada di dalam kelas dari berbagai perspektif, baik dari guru maupun dari perspektif siswanya beserta solusinya. Permasalahan yang ada di kelas yang pertama yaitu kurangnya persiapan dalam mengajar. Sebagai guru, kita harus punya plan mengajar 1 tahun periode ke depan. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru biasanya mempersiapkan RPP, yaitu rancangan persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Yang kedua, perilaku siswa yang beragam. Siswa akan senang bila diberikan pujian dan perhatian oleh guru. Tetapi kebanyakan guru atau dosen sering memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat baik. Yang ketiga, konsentrasi siswa berkurang. Coba kita sebagai guru membuat pembelajaran lebih menarik agar fokus mereka tidak teralihkan dan tetap fokus pada pembelajaran. Kemudian ada permasalahan dari perspektif siswa. Yang pertama, pengajar kurang kreatif. Mungkin kita sebagai siswa juga merasa pengajar kurang efektif. Kalau guru hanya menjelaskan materi dan siswanya mendengarkan saja, pembelajaran akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan pembelajaran. Coba untuk dosen atau guru mencoba memakai media pembelajaran yang lebih menarik, seperti dengan video tutorial, menonton film sains, atau memberikan tugas secara online yang menarik. Kemudian yang kedua, belajar hanya untuk mengejar nilai akademis. Nah, mungkin dari beberapa mahasiswa atau pelajar fokusnya hanya mengejar nilai akademis. Nah, ketika belajar hanya untuk nilai akademis, selalu terpaku pada satu indikator yang seolah-olah paling bisa merefleksikan kesuksesan dalam proses belajar. Padahal sebenarnya bukan cuma untuk mengejar nilai akademis atau indikator itu saja. Coba dalam belajar kita juga memahami dunia lebih jauh. Misalnya mengembangkan potensi, mengembangkan hobi, mengulik banyak hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga ada tidak suka dengan mata pelajaran tertentu. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa atau siswa juga memiliki rasa tidak suka terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Perasaan tidak suka sama mata pelajaran ini tentu salah satu masalah utama dalam proses belajar yang paling susah untuk diatasi. Karena itu kita harus melawan ego untuk bisa keluar dari zona nyaman. Coba kita atasi masalah ini dengan mengidentifikasi dulu kenapa sih kita nggak suka terhadap mata pelajaran ini. Kemudian kita baru coba atasi masalah itu dengan
mencari akar masalahnya dan membuat metode pembelajaran agar kita bisa menyukai mata pelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Intan? Baik, dari saya pribadi sudah cukup menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Langsung saja untuk pertanyaan yang terakhir, next. Izin bertanya. Baik, Eh, silakan. Menurut teman-teman, seperti apakah pengaturan ruang kelas yang ideal? Terima kasih. Baik, silakan. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Yunita, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Yunita Sinta. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas bagi seorang pengajar. Yang pertama, penataan ruang kelas. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam memandang gurunya. Biasanya hal ini dipengaruhi jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi, agar dimanapun siswa duduk mereka tetap bisa memperhatikan guru saat mengajar. Formasi tempat duduk siswa juga perlu diubah dalam jangka waktu tertentu. Perubahan formasi tempat duduk perlu dilakukan agar siswa tidak bosan di kelas. Siswa perlu mengenal lebih dekat teman-teman mereka dalam satu kelas, sehingga mereka tidak jenuh belajar. Siswa pun perlu merasa nyaman saat berada di kelas, jauh dari bau yang tidak sedap, suara berisik, cahaya yang terlalu menyilaukan, dan lainnya. Hal ini akan mempengaruhi konsentrasi siswa saat belajar. Yang kedua, ada mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Sebelum siswa benar-benar siap, jangan memulai mengajar. Ada kalanya saat kita masuk kelas, suasana kelas sangat gaduh atau anak berjalan ke sana kemari dari tempat duduk mereka. Sebagai pendidik, kita tidak boleh menoleransi hal ini. Yang ketiga, ada menetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Saat ada siswa melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi. Alangkah lebih baik bila aturan dibuat bersama sejak awal tahun ajaran. Saat membuat sesuatu aturan dan metode pemberian konsekuensi, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama. Sehingga saat mereka melakukan pelanggaran dan menerima konsekuensi, mereka bisa menerimanya dengan baik. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar. Perhatikan siswa yang terlambat, ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak, boleh jadi siswa yang terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. Yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak sebab mengapa siswa tidak fokus pada pelajaran. Bisa karena ngantuk, bosan, capek, dan sebab lainnya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki banyak cara agar siswa tetap fokus memperhatikan saat pembelajaran. Beberapa cara yang bisa kita praktekkan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara menunjuk siswa, terutama yang terlihat kurang fokus. Mengajak siswa melakukan ice breaking dan kejutan menarik lainnya. Yang kelima, melakukan proses pembelajaran dengan serius tapi santai. Mulailah belajar dengan serius. Bila sudah berhasil menggiring siswa dalam suasana demikian, atur irama pembelajaran menjadi santai, kemudian serius lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau serius melulu, siswa akan mengantuk dan bosan mengikuti pelajaran. Makanya perlu juga pembelajaran diselingi dengan humor dan intermezzo sebagai penyegaran bagi siswa. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk serius dalam memperhatikan dan mengikuti pelajaran. Namun tidak ada salahnya juga bila kita mengajak siswa untuk tertawa dengan humor-humor segar. Hal-hal yang bersifat humor bisa diberikan kepada siswa berupa cerita, ekspresi wajah, bernyanyi lagu lucu, dan hal-hal yang bersikap humor lainnya yang bersifat mencairkan suasana. Yang keenam, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong.
Ada kalanya saat kita usai mengerjakan semua materi pelajaran, kita masih memiliki waktu antara 5 sampai 10 menit. Sebagai pendidik yang baik, kita tidak boleh membiarkan anak-anak menganggur di sisa waktu. Di waktu sisa tersebut, kita bisa memberikan pengayaan, mengajak anak nonton film pendek yang berhubungan dengan pelajaran, memberikan tanya jawab, memberikan soal latihan, dan aktivitas lainnya. Yang nomor 7 adalah bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran, kita perlu menunjukkan semangat yang baik. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk, sedih, dan keadaan hati yang tidak baik lainnya. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Sebagai pendidik, kita perlu belajar mengelola emosi. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih bersemangat dalam belajar. Kalau ada murid yang terlambat, berhenti sejenak mengajar. Perhatikan siswa yang terlambat, ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak, boleh jadi siswa yang terlambat ini berpotensi untuk mengganggu proses pembelajaran dan menyulitkan pengelolaan kelas. Yang terakhir, yang ke-8, posisi berdiri ketika mengajar. Ketika mengajar, guru perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu saja ke siswa yang menjadi pusat perhatian guru. Selain itu, guru yang terlalu sering membelakangi siswa akan mengganggu konsentrasi siswa. Sebaliknya, guru menulis dengan posisi menyamping sehingga siswa dapat terpantau. Sekian itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mas Nathan. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yunita sebagai penanya, serta kepada Saudara Nathan yang telah menjawab. Alhamdulillah itu tadi 5 poin pertanyaan yang ada dalam yang ada dalam pengelolaan kelas. Bagi teman-teman terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya terhadap diskusi pada kali ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila banyak kesalahan serta tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.